Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita sehingga malam ini dalam guyuran nikmat hujan yang Allah turunkan, Allah masih memberikan izin pada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan buat kita semua melalui majelis ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada bab yang ke-25 di hadis Riyadhus Shalihin yang khusus mengambil riwayat Bukhari dan Muslim, yakni tentang mendamaikan perselisihan di antara manusia. Ya, ini merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting sekali, ya, terkait dengan kemampuan untuk menjadi juru damai. Jadi Islam ini kalau kita lihat dalam semua konsepnya, maka kedamaian itu lebih diutamakan daripada peperangan, gitu kan ya. Perang itu, konflik itu adalah pilihan terakhir ketika sudah tidak ada cara untuk bisa berdamai, gitu ya. Baik perdamaian dalam konteks skala antar negara, antar kelompok, antar jamaah, ya, maupun perdamaian yang sifatnya person. Ya, jadi dalam Islam yang namanya sulh, yang namanya damai itu lebih diutamakan karena kemaslahatan di dalamnya lebih besar daripada dibandingkan kalau kemudian melanjutkan konflik. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, terlepas bahwa di negeri-negeri konflik itu Allah turunkan keberkahan, ya, negeri Syam, negeri Yaman, kemudian dia Palestina, kemudian Suriah dan sekitarnya, itu ada keutamaan sendiri. Tapi kalau saya ditanya, kamu bersyukur nggak jadi warga negara Indonesia? Sangat bersyukur, ya. Kenapa? Salah satu yang bikin iri kelompok ataupun masyarakat dunia tentang Indonesia itu adalah apa? Cinta damainya itu, Pak. Ya, bisa menyelesaikan banyak hal dengan kepala dingin, gitu kan? Ya, bisa dalam situasi yang gontok-gontokan itu mereka tidak menggunakan kekerasan. Loh, buktinya banyak. Itu kalau kita bandingkan skalanya dengan yang ada di luar, wah itu beda sekali, Pak, gitu kan ya. Ya tentu saja masing-masing keadaan itu ada plus minusnya, ya. Plus minusnya karena di Indonesia ini nggak ada orang yang megang senjata kecuali polisi atau tentara, ya mental kita memang mental sipil semuanya, gitu kan ya. Beda barangkali kalau Anda di Yaman itu sholat, kalau kita tuh yang digelar itu adalah surban, di sana yang digelar AK-47 gitu, Pak, ya, geletakin di depan. Ya, yang nggak biasa ndredeg loh, Pak. Saya pertama kali masuk wilayah Yaman
siang-siang lapar masuk warung makan, masuk warung makan kok sing ditenteng akah gitu kan ya. Gek gitu ya. Nek kita tenang begitu di sini ya, nggak ada yang kayak begitu. Nek di sana itu biasa. Bocil-bocil itu juga kayak begitu ya. Acara walimah itu tentengannya bukan bawa kado gitu Pak ya. Nek kita suasana kayak gitu pasti gelisah nih Pak ya. Di Texas, Amerika, ada kawan saya yang beliau di sana salah satu bisnisnya adalah jualan senjata ya. Beliau cerita bagaimana di sana tuh semua orang bebas megang senjata. Pokoknya kalau ada yang masuk ke rumah kita nggak kita kenal, legal untuk ditembak gitu loh. Dia cerita bagaimana derdeknya suatu ketika kucing dia kabur ke rumah tetangga, kan nggak saling kenal loh Pak ya. Kabur, dia kejar, dia cari, dia nyusup ya, masuk ke dalam halamannya, itu sudah dengar suara kokangan krek begitu Pak ya. Dia langsung segera muncul, aku tonggomu begitu loh ya. Wah, itu Anda hidup kayak gitu tenang nggak kira-kira Pak? Wah, nah kita gelisah sekali gitu kan ya. Baik, Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dalam berbagai macam hal, baik itu skala besar kita dalam konteks jihad, itu ada namanya hudnah, gencatan senjata. Ada yang namanya sulh, perdamaian, gitu kan ya. Begitu juga dalam konteks antar kelompok atau antar sesama muslim, termasuk antar suami dan istri. Itu ada yang namanya syariat sulh damai. Ketika suami istri konflik, maka dianjurkan untuk berdamai. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Kalau seorang istri mulai melihat ada gejala, tanda-tanda suaminya menyimpang, suaminya berbuat nusuzan, nggak mau menunaikan kewajiban, au i'radon, atau sudah mulai berpaling hati kepada yang lain, itu ayat turun terkait dengan Rasulullah yang ibunda Saudah merasa dirinya sudah tua. Nampaknya Rasul mau berpaling darinya. Rasul kayaknya mau menceraikan ya. Daripada dicerai, maka Saudah kemudian mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, jatahku, hari-hariku tak serahkan kepada Aisyah, yang penting aku nggak dicerai. Ibunda Saudah mengadakan damai, wassulhu khair. Kalau suaminya mulai berpaling, maka ayyusliha bainahuma sulha, hendaknya berdamai. Ya, memang berat, wassulhu khair, tapi itu damai itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusus suh, walaupun hati manusia itu kikir, pelit, ya Allah, tapi itu lebih baik daripada ibunda Saudah diceraikan. Ya, maka beliau milih untuk tidak diceraikan, namun jatah beliau, hak beliau diberikan kepada Aisyah, ya, istri yang paling Nabi cintai. Namun status beliau tetap sebagai ummul mukminin. Ya, tentu saja ini bukan satu-satunya bentuk perdamaian. Yang intinya damai itu dalam Islam sangat dianjurkan. Bahkan ya, Rasulullah SAW dalam hadis lain yang bukan Bukhari Muslim ya, itu menyebutkan tentang keutamaan mendamaikan dua orang Islam yang sedang berbeda pendapat, konflik, sampai diem-dieman, sampai nggak mau nyapa. Jamaah sekalian, salah satu kelompok atau salah satu golongan yang sholatnya, puasanya tidak akan naik ke langit, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dua orang muslim yang diem-dieman lebih dari apa? 3 hari. Ya, dengan diem-dieman sama seorang
saudara lebih dari 3 hari dengan sengaja memang mendiamkan, maka dikhawatirkan kena hadis ini. Ya, walaupun kalau kemudian kita diam itu karena saya kalau deket dia itu mesti konslet gitu kan, ya bawaannya emosi, pengennya gebukin aja, daripada kalau deket dia nanti saya emosi, mendingan gak usah ketemu lah. Nah, tentu yang ini beda nih Pak. Dia berusaha menata hatinya, dia berusaha supaya tidak ada kemarahan dengan cara tidak jumpa. Sebab kalau jumpa dia bawaannya marah, bawaannya istilahnya musuhan begitu. Maka mendingan gak usah melihat. Nah, yang demikian ini tentu tidak bisa dihukumi sebagaimana orang yang sengaja mendiamkan. Ya, dia memaafkan, tapi menutup akses gitu loh. Ya, itu nggak apa-apa. Rasulullah memaafkan siapa? Wahsy, tapi beliau tidak mau ketemu Wahsy. Bukan benci, tapi kalau ketemu akan mengingatkan kesedihan Rasul dalam perang Uhud ketika pamannya Hamzah perutnya dirobek dengan tombak Wahsy, yang kemudian isi perutnya diambil oleh Hindun. Ya, maka kalau ngelihat Wahsy yang terbayang adalah peristiwa tersebut. Nah, Rasul nggak pengen berlama-lama sedih karena ngelihat Wahsy. Ya, maka Nabi sampai mengatakan ada amalan yang lebih utama daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah. Tentu yang dimaksud sholat, puasa, sedekah di sini adalah sholat sunnah, karena nggak ada yang lebih utama daripada sholat wajib. Ya, artinya ini ibadah ini istimewa ini. Ya, dia bisa nilainya lebih utama daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Nabi kemudian mengatakan, islahu zatil bayyin, mendamaikan dua orang yang sedang konflik. Kenapa? Fa inna fasada zatil bayyini al haliqah, karena rusaknya hubungan dua orang beriman itu adalah pencukur. La aqulu halikur ra'si, bukan mencukur kepala, bal haliquddin, tetapi mencukur agama. Maksudnya apa mencukur agama? Orang itu kalau sudah marah, kalau sudah konflik, kalau sudah emosi, kayak ini ya, kayak nggak punya agama gitu Pak. Apa yang keluar dari mulutnya itu kayak wong ora tau ngaji gitu Pak. Ya, orang kalau lagi konflik, lagi musuhan, itu perbuatannya itu ya kayak orang Jawa yang mengatakan saking jengkelnya, dadio godong aku ora nyuwek, dadio banyu aku ora nyawuk gitu ya. Kamu jadi daun aku nggak bakal ngerobek, kamu jadi air aku nggak bakal nyiduk. Wah, itu dia padahal bar pipis bar BAB saking ngono lho Pak ya. Saking bencinya sampai milih kopet gitu kira-kira Pak ya, daripada ketemu sama dia. Dia lapar, tapi karena yang punya warung ini adalah musuh dia, milih ngeleh Pak gitu loh Pak ya, daripada jadi demi gengsinya. Bahkan saya pernah mendapati ada seorang ikhwan yang dia sedang bermusuhan dengan tetangganya, dengan ikhwan juga ya, nggak tahu asalnya gimana kok bisa jadi emosinya, marahnya sudah kebangetan ya, betul-betul nggak bisa dia mainkan. Momen Idul Fitri itu kan biasanya buat kita seberat apapun itu akan menjadi apa? Menjadi ajang nih untuk ya maaf-maafan begitu kan ya, walaupun seremonial, maaf lahir batin ya, paling tidak terlontar lah kayak begitu ya. Itu ya tetap nggak mau juga. Bahkan puncaknya sampai Masya Allah ya, ketika beliau diingatkan, ya akhi, ini padahal ikhwan ini juga guru gitu, ngajarnya bab akhlak kalau di kelas ya. Ya, bayangkan loh, guru ngajar bab akhlak, tapi ketika lagi musuhan diingatkan, jawabannya apa?
Kamu ingatkan aku pakai neraka sekalipun, aku nggak akan maafkan dia. Wah, coba Pak. Itu kan namanya halikuddin itu. Kayak nggak beragama gitu kan Pak. Kayak nggak pernah ngaji jadinya itu. Makanya kalau bisa mendamaikan dua orang yang konflik, itu pahalanya besar sekali. Ya. Makin tinggi level beragama dia, makin tinggi level kedudukan sosial dan politik dia, makin besar pahalanya. Ya. Nih kalau Anda berdua marahan, terus saya mendamaikan, ya efeknya Anda musuhan, efeknya nggak banyak. Wong cuman santri, wong cuman ustadz muda misalnya. Ya. Tapi kalau yang musuhan itu antar dua ustadz kondang yang masing-masing punya jamaah, efek musuhannya apa Pak? Ojo ngaji nang kono, bid'ah gitu loh ya. Yang ini juga jangan ngaji di situ, dia begini begitu ya. Oh itu nggak benar itu, dan seterusnya akan saling tuding menuding. Nek yang musuhan dua pondok, dua kiai, kira-kira gimana? Ojo sekolah nang kono, ora bakal pinter gitu kan ya. Ya, itu ustadznya bodoh-bodoh semuanya gitu kan ya. Ngaji beneran tuh ya di sini. Nek mau mondok beneran tuh di sini. Mondok di sana tuh sesat, ngono ya. Itu kalau yang konflik apa? Dua kiai. Nek yang konflik dua pimpinan partai. Wah, itu di tengah jalan bisa kalau petuk itu bisa apa? Tawuran, Pak. Nah, tapi kalau pimpinannya sudah damai, Masya Allah, itu kan ya. Dua pimpinan partai damai, dua ustadz kondang damai, dua ustadz kondang kok ngisi pengajian bareng-bareng. Kira-kira jamaahnya gimana? Ya udah, ya duduk bareng begitu kan. Padahal tadinya anti sekali, nggak mau betul kalau yang ngisi ustadz itu nggak mau datang. Tapi begitu tahu dua ustadz ini misalnya apa, kok ramah tamah, mau duduk satu majelis, hangat dalam pembicaraan, ya mau nggak mau anak buahnya apa? Lah wong pimpinan kita saja damai, masa anak buahnya berantem, kan begitu nih Pak ya. Maka apa? Islahu zatil bayin, mendamaikan dua orang yang konflik itu pahalanya sangat besar sekali. Begitu juga mendamaikan suami istri yang konflik. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau sampai mengatakan ya dalam menafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yasfa safa'atan hasanatan falahu nasibum minha. Siapa yang memberi syafaat yang baik ya, siapa yang mampu memberi syafaat yang baik, falahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dia akan mendapatkan bagian pahala dari perbuatan tersebut. Menjelaskan ayat ini, Imam Ibnul Qayyim mengatakan termasuk syafaat ya. Nanti kalau saya nyebut syafaat dalam konteks ini bukan syafaat di hari kiamat ya Pak ya. Syafaat itu dalam bahasa kita sehari-hari itu apa namanya, rekomendasi ya, dapat endorse begitulah ya, dapat KTBLC, dapat dukungan moral dari seseorang, itu syafaatnya ya. Anak Anda masuk pondok nggak diterima, terus deketi saya, Tat, mbok yo dikasih syafaat, Tat. Akhirnya saya bilang, tolong ini diterima. Itu namanya syafaat. Ya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, may yasfa syafaatan hasanatan falahu nasibun minha. Siapa yang memberi syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian pahala dalam peristiwa itu. Ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan syafaat yang paling utama adalah mendamaikan suami istri yang mau pisah. Itu Pak. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih dicintai oleh iblis melebihi dari suami istri yang halal, kemudian apa? Mereka bercerai dengan permusuhan. Sebagaimana tidak ada yang lebih dibenci oleh iblis melebihi dari ya suami istri yang konflik kok kemudian berdamai.
Maka termasuk syafaat yang baik kata Imam Ibnu Qayyim adalah mempertemukan laki perempuan yang sudah sama-sama cinta, sama-sama suka, pengen nikah, tapi terhalang oleh entah bapaknya, entah ibunya, entah siapanya. Lalu kita melobi bapaknya, Pak, anak jenengan tuh wis cinta, gitu ya, Bu, diterima si fulan ini. Dia ini anak baik, ya. Ya saya nggak menjamin, tapi saya sudah bermuamalah dengan dia bertahun-tahun. Insya Allah ini anak baik. Kalau cuman masalah kurang harta, ya seiring waktu insya Allah lah. Ya kalau cuman masalah dia ini wong deso, apa sih artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Bedanya wong deso sama wong koto, gitu kan? Ya. Lalu kita berhasil akhirnya mereka dipertemukan dalam ikatan yang halal. Nah, ini pahalanya sangat besar sekali. Jadi mak comblang itu besar sekali pahalanya, Pak. Gitu, ya. Nah, sehingga lawan dari mak comblang, lawan dari orang yang mendamaikan dua orang itu adalah an-namam, yaitu apa? Namimah. Namimah itu apa? Namimah itu ngadu ke sana, ngadu ke sini, supaya sana benci sama ini, supaya ini benci sama sini. Gitu kan? Ya, walaupun yang disampaikan itu benar, itu bisa terkena namimah. Gitu kan? Ya, kamu tadi lihat nggak? Dia jalan sama itu. Gitu kan? Itu perbuatan mubah, itu bukan aib, itu benar. Tetapi ketika kita sampaikan kepada dia, dia sakit hati. Dia jadi tambah benci. Ini namanya namimah. Gitu ya. Saya ketika buka-buka lagi ya Pak tentang bab namimah, saya khawatir kita bisa selamat dari ghibah. Ghibah itu kan paling kelihatan. Tapi ternyata banyak yang lebih tidak sadar bahwa perbuatannya itu adalah namimah. Karena namimah itu seakan-akan menyampaikan sebuah berita. Tetapi berita itu kalau disampaikan kepada seseorang membuat dia bertambah benci kepada orang ini. Tadinya biasa-biasa saja, gara-gara kita sampaikan jadi tambah benci. Nah, ini kita khawatirkan termasuk apa? Namam. Ya, suka mengadu domba. Walaupun yang disampaikan itu fakta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan lagi perkataan Ibnu Qayyim tadi. Jadi kata beliau, syafaat yang paling utama adalah mempertemukan dua orang yang tidak halal, lalu mereka bersatu dalam akad yang halal. Gitu ya. Jadi nek jenengan kok ngelihat ada anak muda aku tuh seneng karo kae gitu ya. Nah, Anda punya akses untuk nemui orang tuanya, lakukan. Kenapa? Kalau Anda mampu menghalalkan laki perempuan yang tidak halal ini karena mereka sudah sama-sama senang dan suka, maka ini termasuk syafaat terbaik. Ya, kemudian syafaat yang terbaik yang kedua apa? Mendamaikan dua pasangan yang sepasang yang halal, yang konflik, yang mau pisah, kemudian kita bujuk rayu. Kok ya bertahanlah, ya. Sampai akhirnya mereka apa? Mau bersabar untuk tetap bertahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sekarang kalau ada pasutri ngadu itu sudah rumusnya satu, mbok yo sing sabar, gitu loh ya. Itu supaya dapat pahala banyak ngono Pak. Ya, dianjurkan untuk tetap apa? Bertahan. Seberat apapun bertahan. Begitu kan? Ya. Kenapa? Karena ini peristiwa yang dibenci oleh setan. Ya. Coba kalau kamu pisah itu kira-kira setan seneng apa gelisah? Begitu kan? Ya. Kalau setan seneng, berarti itu perbuatan yang tidak disukai. Ya, kalau kamu bersatu, kalau kamu bertahan, setan pasti gelisah. Maka apa? Kita harus buat setan ini marah. Kita harus buat setan ini gelisah dan gak suka sama kita. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya tentang keutamaan mendamaikan dua orang yang konflik. Maka dalam hadis ini Rasul saya mengatakan, laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan au yaqulu khairan
bukan termasuk bohong, bukan termasuk pendusta, orang yang mendamaikan di antara manusia sehingga kemudian tumbuh benih-benih kebaikan atau dia mengatakan kebaikan. Ya, jemaah sekalian, kita tahu ya, dalam Islam itu bohong itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Bohong itu dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis itu sampai, Masya Allah ya, Nabi ditanya, apakah seorang mukmin itu bisa berzina? Oh ya bisa. Apakah seorang mukmin mungkin mencuri? Oh sangat mungkin. Apakah seorang mukmin itu bisa mabuk? Oh sangat mungkin. Tapi ketika ditanya, apakah seorang mukmin itu berdusta? Oh nggak mungkin. Itu Nabi mengatakan demikian. Berdasarkan hadis ini, berarti bohong itu lebih besar dari mabuk, judi, zina. Itu ya Pak. Ya. Tapi ternyata kalau bohong itu ditujukan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, itu ternyata diizinkan sama Nabi. Ya, diizinkan supaya apa? Supaya suami istri tetap baik. Maka termasuk kebohongan yang dianjurkan adalah kebohongan kepada istri. Ya, dianjurkan untuk bohong sama istri, Pak. Bohong yang bikin dia senang. Apa itu? Ngegombal, gitu loh. Ya. Ya, itu namanya bohong sama istri. Bahkan saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, dalam Islam itu salah satu kebohongan yang sangat besar dosanya adalah bohong tentang mimpi. Misalnya apa? Aku ngimpi tadi malam begini-begini. Padahal nggak mimpi, tapi dia ngaku mimpi. Itu bohong yang seperti itu, dosanya lebih besar daripada bohong biasa. Nah, saya tanya, boleh nggak kita berbohong sama istri kalau kita ngimpi, aku ngimpi jalan-jalan sama kamu ke Eropa, naik kapal pesiar begitu kan ya? Boleh nggak gitu? Oh boleh Bi, nggak apa-apa itu Sat, gitu loh ya. Boleh kita bohong sama istri kayak gitu. Nah, gitu nih Pak ya. Jadi pokoknya ngaku-ngaku ngimpi yang aneh-aneh begitu loh, yang bikin dia seneng. Mi, aku mimpi umroh VVIP sama kamu Mi, begitu kan ya. Pas lagi tawaf, wah begitu. Pokoknya kamu ngarang aja lah begitu ya. Itu boleh Pak, gitu loh ya. Ya. Terus istri ngomong, Abi bohong begitu kan ya. Sambil dia ngomong, Abi bohong tapi seneng dia begitu loh ya. Sambil ngomong bohong tapi dalam hatinya apa? Seneng banget begitu loh ya. Jadi ini termasuk bohong yang dibolehkan. Bahkan jenengan tuh kalau terlalu jujur sama istri, pasti hidupnya bermasalah. Mas, cicipi enak nggak Mas masakanku nih? Apa ini masakan? Kejujuran itu namanya Pak. Ya. Terlalu jujur kayak gitu kan ya. Ini mah kalau di depan Chef Juna udah dibuang ini gitu kan ya. Oh itu terlalu jujur, itu nggak boleh kayak gitu. Ya, Anda harus bohong di situ. Gimana Bi? Seger gitu kan. Ya. Seger kok cuman dikit. Ya, sedikit aja udah kerasa banget kok. Ya, saking nguasin nih begitu ya. Yang kudu bohong begitu ya. Nggak boleh kita jujur. Bi, aku tuh kayak siapa sih Bi? Kamu itu, ini Pak Sutri sudah 25 tahun ya. Kamu itu kalau dari sebelah kanan kayak kasir Alfamaret itu ya. Ya. Kalau dari sebelah kiri kayak pramugari Lion Air gitu kan ya. Kalau dari belakang kamu itu kayak resepsionis di hotel itu ya. Kalau dari depan ya. Jadi awalnya gini. Dari kiri kayak kasir Alfamaret yang umur 23 tahun itu loh ya. Dari kanan kayak pramugari Lion Air yang 27 tahun itu loh ya. Kalau dari belakang kayak kayak anak SMA umur 17 tahun. Kalau dari depan ya tinggal digabungin aja 27, 25 sama 17 gitu. Ya, 69 begitu kan ya. Mbah-mbah ya. Ini ya. Laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan. Ya. Wa fi riwayat Muslim qalat
Walam asma'hu. Ini Ummu Kulsum ya yang mengatakan ya. Walam asma'hu. Aku belum pernah mendengar dari Rasulullah yurokhisu fi syai'in, memberikan keringanan untuk bohong kecuali dalam 3 hal. Mimma yakulhun nas illa fi salas. Ya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 situasi. 1, fil harbi, dalam keadaan perang. Nek perang itu nggak boleh jujur, ya. Nek perang jujur ya kalah. Tapi definisi bohong dalam perang bukan berarti curang. Ingat ya, bohong tidak sama dengan licik dan curang. Bohong di sini artinya apa? Strategi, siasat, begitu kan? Ya, yuk kita nggak boleh jujur-jujur. Saya perangnya pakai senjata kaliber segini, ya nggak boleh, begitu kan? Ya. Tapi bukan berarti kita boleh curang dengan cara meracuni sumber mata air lawan misalnya, ya, dengan mengirimkan bantuan dari atas yang kemudian ketika dipegang meledak, nggak boleh, gitu kan ya? Itu licik namanya. Beda antara licik dengan strategi, itu beda, gitu kan ya? Jadi apa namanya, fil harbi, dalam perang kita diajarkan untuk adu strategi. Adu strategi berarti apa? Menggocek lawan. Seperti kalau main bola itu namanya digocek, begitu kan ya? Membuat lawan ketipu. Ya, disangka yang nendang ini, ya ternyata yang nendang sebelahnya. Ya, disangka nendangnya ke sini, ternyata ke sana, ya. 1, bohong ketika perang. 2, wal islaha bainan nas, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Ya khi, antum tahu ya, teman antum ini, si fulan ini orangnya itu dia sangat pengen bergaul sama antum, dia pengen ketemu antum, cuman dia malu. Masa sih, mana saya ngeliat dia melengos begitu kok. Dia bukan melengos, dia tuh minder sama antum, bener ya. Itu kita bohong seperti itu dibolehkan. Demi apa? Demi supaya mereka berdamai. Wa hadisar rajulu imra'atahu, dan ucapan seorang laki-laki kepada istrinya. Wa hadisal mar'ati zaujaha, ucapan istri kepada suaminya. Ya, Mas kok ganteng banget toh malam ini. Ya, padahal pulang malam itu dalam kan lecek mukanya, tapi istrinya bilang ganteng banget, gitu kan ya. Itu bohong-bohong begitu itu nggak mengapa, walaupun ya ada perbedaan ya antara laki dan perempuan. Perempuan itu kelemahannya di mana, Pak? Di telinga. Kalau laki-laki kelemahannya di mana? Di mata. Ya, maka cara cara perempuan ke laki-laki itu berbeda dengan cara laki-laki ke perempuan. Perempuan untuk bisa menundukkan laki-laki, dia harus mampu menundukkan matanya laki-laki. Tapi kalau laki-laki untuk menundukkan perempuan, dia harus mampu menundukkan telinganya. Kalau telinga berarti apa? Kata-kata angin surga, ya. Kata-kata yang membuat telinganya menjadi, pokoknya denger itu seneng sekali. Itu perempuan paling nggak tahan kalau dipuji, disanjung dan sebagainya. Kalau laki-laki nggak terlalu ya. Tapi laki-laki sangat sensitif dengan yang namanya mata. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nisa khair, perempuan mana, istri seperti apa yang paling baik? Istri solehah itu kayak apa? Nabi nggak menyebutkan yang rajin puasa, rajin sholat, rajin ngaji, rajin majelis taklim. Tapi apa? Alladzi idza nadorta ilaiha sarrotka, yang apabila kamu melihatnya dia sangat menyenangkan pandangan matamu. Nah itu untuk perempuan itu. Untuk laki-laki, Nabi membuat kriteria pasangan terbaiknya adalah kalau dilihat sama suaminya sangat menyenangkan. Maka memang laki-laki itu kelemahannya ada pada pandangan mata. Baik jamaah yang dirahmati Allah, bab ini kita cukupkan, masuk kepada bab ke-26. Keutamaan orang yang lemah, fakir, dan tidak dikenal dari kaum muslimin. Nah ini sebelum saya
angkat bab ini ada disclaimer ya. Disclaimernya begini. Kalau di sini dimuat keutamaan, ingat bahwa setiap makhluk Allah itu pasti punya keutamaan. Ya. Kalau ada penyebutan keutamaan orang lemah, bukan berarti orang kuat nggak utama. Kalau ada penyebutan keutamaan orang fakir, bukan berarti orang kaya itu nggak bermanfaat. Kalau ada kata-kata keutamaan orang tidak dikenal, bukan berarti kalau orang terkenal itu nggak utama, bukan. Ya, ini bukan untuk membenturkan, tapi untuk mengeksplor kelebihan, gitu kan? Ya, semut punya keutamaan, gajah juga punya keutamaan, gitu kan? Ya, katak punya keutamaan, ular juga punya keutamaan, kan begitu? Ya, ikan paus punya keutamaan, ya ikan cere, teri juga punya keutamaan. Artinya apa? Ya, di dalam Islam orang bodoh punya keutamaan, orang pinter punya keutamaan, orang miskin punya keutamaan, orang kaya punya keutamaan, orang terkenal punya keutamaan, orang tersembunyi punya keutamaan. Ya, nah ini kali ini babnya adalah keutamaan orang miskin, orang lemah, orang yang tersembunyi, untuk menghibur orang-orang fakir ini. Ya, sebab apa? Rasulullah SAW adalah nabi seluruh lapisan. Dia bukan cuma nabinya orang kaya. Rasul itu bukan cuma nabinya orang pinter. Ya, Rasul itu bukan nabinya orang yang sempurna fisiknya. Rasul itu bukan cuma nabinya orang ganteng. Ya, Rasul juga nabinya orang miskin, orang lemah, orang nggak terkenal, orang bodoh, orang yang berkebutuhan khusus. Itu adalah ya Rasulnya mereka semuanya. Bahkan salah satu yang menarik kalau kita baca dalam riwayat-riwayat tentang Rasulullah, tidak ada satupun sahabat yang tidak merasa dekat. Walaupun dia nggak berlevel, walaupun dia itu nggak punya kedudukan, tetapi sahabat itu merasa sangat dicintai dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi menghibur kepada semua kalangan. Nah, dalam hadis ini kita lihat Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Mau nggak kalian aku tunjukkan para penghuni surga? Siapa itu para penghuni surga? Kullu do'ifin mutado'ifin law aksama amau alallah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau nggak aku tunjukkan kamu penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Siapakah penghuni surga? Tahukah kalian? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan. Namun seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan mengabulkan. Ini orang sembarangan atau orang yang nggak sembarangan nih Pak? Ini bukan orang sembarangan ini. Wong kalau sumpah langsung sama Allah dikabulkan kok. Ya Allah, hancurkan fulan. Oh, fulannya langsung tabrakan. Itu berarti ini wali nih yang kayak begini nih. Artinya dia lemah, dia nggak dianggap, tetapi dia punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ahlul jannah ini. Ya, kullu do'ifin mutado'ifin. Orang lemah diremehkan, nggak dianggap. Ya, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah mengabulkan. Jadi kalau saya lihat konteks orang yang Nabi sebutkan, ini orang nggak dikenal. Orang nggak pada tahu kalau dia itu ahli ibadah. Orang nggak tahu kalau dia itu wali. Penampilannya kayak orang miskin biasa, ya. Padahal kalau dia berdoa langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ahlul jannah. Jadi bukan semata-mata karena miskinnya, bukan semata-mata karena apa? Fakirnya. Tapi Nabi menyebutkan sebuah kriteria, lau aksama alallah la abarrah. Kalau dia bersumpah pasti dikabulkan. Coba jenengan kalau ketemu sama orang yang kalau doa dikabulkan, kira-kira kedudukan dia gimana Pak? Wah, Masya Allah ya, sangat tinggi di mata kita tuh tinggi gitu. Karena nih hati-hati nih doanya dia tuh mustajab begitu. Ya. Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang keras hati, punya banyak harta tapi sombong.
ya, hobinya flexing, merendahkan orang lain, meremehkan, keras hati, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini poinnya bukan ada pada punya duit sama nggak punya duit. Bisa dipahami ya? Bukan ini dia masuk surga bukan gara-gara nggak punya duit, dia masuk neraka gara-gara punya duit, bukan, ya. Karena harta itu sesuatu yang netral, dia sesuatu yang tidak bisa dihukum. Yang menjadi objek hukum apa? Perlakuan terhadap harta, gitu kan, ya. Maka dalam Islam ketika Nabi berbicara harta selalu menggunakan pilihan kata yang sifatnya tidak mengandung hukum. Nabi menyebutkan ad-dunya khulwatun hadiratun. Duit itu manis dan hijau. Kata-kata hulwah, hadirah di situ celaan bukan? Bukan, ya. Bahkan kalau kita lihat pilihan katanya itu sanjungan dan pujian. Duit itu manis. Orang itu seneng nggak sama yang manis-manis, Pak? Seneng gitu kan. Hadirah, hijau, ya. Warna yang kita sangat seneng itu kalau melihat yang hijau-hijau begitu kan, ya. Nabi menyebutkan duit itu hijau, makanya ada kalimat orang kok ngeliat duit matanya hijau gitu ya. Itu Nabi sudah menyebutkan ad-dunya khulwatun hadirah. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahwa di antara orang-orang yang dijanjikan surga adalah orang-orang yang dia boleh jadi diremehkan oleh orang. Ini sekaligus apa? Sekaligus mengingatkan kita untuk jangan sombong kepada orang yang kita anggap remeh, nggak dikenal, nggak punya posisi, nggak punya kedudukan, bukan ulama kondang, ya, bukan orang terkenal, ya, tapi ternyata dia di sisi Allah punya nilai. Sebaliknya, jangan terperangah, ya, jangan terlalu ngumunan kepada orang-orang yang secara ekonomi, harta berlimpah, tapi ternyata oleh Rasulullah SAW dia diancam dengan neraka, ya. Satu lagi, ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ihtajjatinna al-jannatu wan nar. Surga dan neraka pernah berdebat. Neraka mengatakan aku dihuni oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Surga mengatakan aku dihuni oleh orang-orang yang lemah dan miskin. Ya. Kemudian Allah memutuskan perdebatan di antara keduanya. Lalu Allah berkata kepada keduanya, wahai surga, engkau adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Engkau wahai neraka adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapa yang aku kehendaki. Dan setiap kalian akan aku penuhi dengan para penghuninya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis akidah ya, bahwa surga bisa ngomong, neraka juga bisa ngomong, ya. Surga pamer dengan isinya, neraka juga pamer dengan isinya. Penghuniku no orang-orang sombong dan orang-orang angkuh. Kata surga, penghuniku orang-orang yang miskin dan lemah, ya. Maka Allah kemudian mengatakan kepada keduanya, wahai surga, kamu adalah rahmatku, dengan melalui engkau aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Sedangkan engkau wahai neraka adalah alat siksaku, dan aku akan menyiksa siapa saja yang aku kehendaki, dan nanti kalian berdua tetap akan dapat penghuninya semuanya, ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. 3 hadis yang kita bahas, ya. Sampai bab ini aku qauli hada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.